Kenapa BBM harus mengalami kenaikan? Hal ini dikarenakan beban subsidi BBM dan kompensasi naik 3 kali lipat. Yang awalnya 152 triliun menjadi 502,4 triliun, dan akan terus meningkat. Jumlah itu setara dengan membangun 3.333 rumah sakit, 227.886 sekolah dasar, 3.501 km ruas tol baru, 41.666 puskesmas. Selain itu 70% subsidi BBM tidak tepat sasaran, yang justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Subsidi BBM tidak sepenuhnya dihilangkan. Jika dilihat dari harga keekonomian dan harga terbaru maka terlihat selisih yang masih ditanggung pemerintah. Berdasarkan proyeksi kebutuhan BBM saat ini maka beban subsidi dan kompensasi yang ditanggung negara adalah sebesar 698 triliun. Kenaikan harga BBM ini akan berpotensi menambah penghematan beban subsidi dan kompensasi sebesar 52,2 triliun. Jangan panik ya guys. Pemerintah sudah siapkan program bantalan sosial sebesar 24,17 triliun untuk masyarakat terdampak penyesuaian harga BBM berupa bantuan langsung tunai 12,40 triliun, sebesar Rp150.000 per bulan selama 4 bulan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan subsidi upah 9,60 triliun, sebesar Rp600.000 selama 1 bulan kepada 16 juta pekerja gaji maksimal 3,5 juta per bulan. Selain itu 2% dari alokasi dana dari penerimaan pajak sebesar 2,17 triliun akan digunakan untuk program Perlinsos, penciptaan lapangan pekerjaan, subsidi sektor transportasi antara lain ojek online, angkutan umum, dan nelayan, yang mana program tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Beban penyesuaian harga BBM yang ditanggung masyarakat oleh pemerintah diganti lebih besar dengan bantalan sosial yang tepat sehingga justru akan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia. Ayo dukung program pemerintah sehingga tepat sasaran. Agar terwujud Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.